kalau boleh penelitiannya seperti Cik Helen untuk penilai TIF, jadi lagi penilai untuk dengan Pak Dekan penilai kampung pangan, tapi itu akan dilakukan bulan September. Selamat siang semuanya, salam sehat. Saat ini kita bertemu lagi di ruangan ini lewat acara Agri Kreatif Podcast Fakultas Pertanian. Saat ini telah hadir di ruangan ini pakar-pakar dari Fakultas Pertanian untuk membincangkan tentang pertanian yang ada di Sulawesi Utara, bagaimana pengembangannya ke depan, dan telah hadir bersama kita di studio podcast Fakultas Pertanian. Dari sebelah kanan saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan dari sebelah kanan saya untuk memperkenalkan diri. Saya biasa dipanggil Rino Rugi, dosen Fakultas Pertanian. Terima kasih. Selanjutnya, saya Ellen Pakasi dari Agribisnis Pertanian. Terima kasih. Saya Yan Asa dari Teknologi Pangan. di sebelah kiri saya silakan. Saya Barcowariki dari Agribisnis Pertanian. Oke, kalau tadi kita telah mendengarkan perkenalan dari masing-masing pakar Fakultas Pertanian. Nah, saat ini mungkin kita langsung saja ya ke poinnya, bagaimana pengembangan pertanian ke depan. Karena kita tahu bersama bahwa di Fakultas Pertanian ini ada tridharma yang diemban, yaitu pendidikan, penelitian maupun pengabdian. Nah, dari segi pengembangan ke depan pertanian, mungkin kita mulai dari kita sapa Prof Rino ya. Silakan Prof. Ya, makasih Ibu Ade. Jadi kalau kita melihat sekarang bahwa kita di Fakultas Pertanian ada seperti dikatakan tadi, ada tridharma, pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Nah, ketiga-tiganya ini sangat diperlukan untuk bagaimana mengembangkan pertanian di Sulawesi Utara. Nah, kita tahu bersama bahwa kita diberikan tanah yang subur, iklim yang baik untuk pengembangan pertanian. Untuk tanaman-tanaman tropis, maka Sulawesi Utara ini adalah tempatnya, di mana kita bisa mengembangkan mulai tanaman pangan, tanaman hortikultura, ya bunga-bungaan dan lain sebagainya. Dan satu hal yang menjadi kendala di sini adalah masalah kita yang selalu dilakukan adalah makin berkurangnya petani di bidang pertanian. Karena petani makin tua, yang menggantikan lebih sedikit. Jadi secara itu bertumbuh secara negatif. Nah, dan ini menjadi suatu masalah yang harus kita pecahkan bersama. Dan kedua, bahwa posisi kita juga ini posisi yang strategis untuk pemasaran, karena kita berada di ujung daripada provinsi ujung Indonesia, yang kalau keluar ke Filipina, ke Hong Kong, kemudian ke China, Jepang, itu dekat. Dan itu menjadi salah satu kunci di mana kita bisa memasarkan hasil kita. Dan tentu saja bahwa secara akademik bahwa Fakultas Pertanian memiliki banyak sekali pakar di segala bidang, mulai dari tanah, mulai tanaman, atmosfer, ya, kemudian masalah sosial ekonomi, ya, hama penyakit. Kita punya puluhan doktor yang telah selesai studi maupun yang sementara studi kalau ada untuk mengembangkan pertanian. Dan ini saja, dan ini tentu saja dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah bagaimana mengembangkan pertanian di Sulawesi Utara. Dan kami secara institusi siap untuk membantu pemerintah daerah untuk mengembangkan pertanian. Dan kita tahu bersama bahwa kita dengan jumlah petani yang sekarang terus berkurang, ya, itu mampu lagi untuk dikembangkan lagi. Dan kita memiliki sekali lagi lahan yang subur, lahan yang baik untuk pengembangan pertanian. Jadi terima kasih Ibu Adelaida. Oke, terima kasih Prof Rino. Langsung saja kita ke Dr. Ellen Pakasi. Bagaimana Dr. Ellen tentang pengembangan? Mungkin ada masalah-masalah yang pernah ditemui
atau ada solusi-solusi untuk ke pemerintah? Disilakan Dr. Ellen. Ya, terima kasih Dr. Adelaida. Sepanjang penelitian-penelitian yang kita lakukan, kami dari agribisnis ekonomi pertanian, latar belakang kami, jadi semua yang terkait dengan sektor pertanian yang memiliki kontribusi terhadap perekonomian di Sulawesi Utara, baik dari data makro maupun data mikro, itu menunjukkan bahwa sektor ini masih memberikan kontribusi yang besar. Artinya kita masih punya produksi, kita punya petani, kita punya pendapatan yang dikontribusikan dari sektor pertanian. Ketika kita bicara sektor pertanian dan produk-produk unggulan, dalam hal ini termasuk pangan yang menjadi isu juga saat ini, maka sektor pertanian ini terkait dengan yang disebutkan tadi, sektor unggulan dan komoditi unggulan dan pangan, semua ini sangat terkait dengan produksinya. Jadi kalau secara ekonomi dari luasan yang tertentu, apalagi sekarang kita tahu luasannya semakin menurun. Nah, dari lokasi dari luasan tersebut kita harus meningkatkan produktivitas CAD ya, supaya produksinya meningkat, harga pangan juga atau harga komoditinya juga baik, maka pendapatan petani akan meningkat. Itu dari sisi ekonomi. Nah, dari agribisnis yang kita bicarakan, saya tertarik dengan saat ini yang namanya rantai pasok. Jadi dari kementerian juga menyatakan bahwa rantai pasok ini adalah salah satu isu yang sangat menarik terkait dengan aliran barang, kemudian baik dia produk, aliran finansial dan aliran informasi dari produk-produk pertanian itu sangat penting karena ternyata itu akan berdampak terhadap ketersediaan dan harga. Jadi ini adalah menjadi isu menarik, apalagi saya memilih daerah-daerah kepulauan. Daerah-daerah kepulauan itu banyak bermasalah juga dengan yang namanya rantai pasok, sehingga kalau kita bicara pangan dan komoditi-komoditi unggulan di kepulauan, kita harus punya treatment khusus terhadap hal tersebut. Kalau kita sudah mempersiapkan strategi rantai pasoknya sudah ada, maka otomatis semua produk, semua komoditi-komoditi itu bisa kita langsung distribusikan sampai kepada pabrikan atau yang menggunakan termasuk konsumen. Nah, itu salah satu yang penting, dan kami dari program studi agribisnis, rantai pasok ini juga menjadi salah satu isu, sehingga kami punya dosen-dosen yang memahami hal tersebut sehingga dapat menganalisis apakah mengefisienkan, mengefektifkan rantai pasok sehingga komoditi-komoditi dan produk-produk tersebut bisa sampai ke tujuan dengan efisien dan efektif tadi. Begitu NCAD ya. Jadi itu yang menarik, dan semuanya ini dapat memberikan pendapatan bagi petani. Kalau ada pendapatan bagi petani, kita mengharapkan nilai tukar petani juga akan meningkat. Apalagi kita punya tiga daerah kabupaten kepulauan itu menjadi concern kami di sini, sehingga baik ketersediaan maupun harga dan ketepatan waktu untuk produk itu bisa kita strategikan dan bisa kita atur. Mungkin ini yang menjadi ketertarikan kami dari agribisnis. Demikian NCAD. Dokter Ellen, tadi saya dengar ada treatment khusus. Kita tahu kan kondisi daerah kita kan dari segi topografinya dan sebagainya. Nah, apakah ada treatment yang spesifik untuk masing-masing daerah di Sulawesi Utara? Nah, kalau tadi saya sudah katakan lebih kepada daerah kepulauan. Contoh, ketika keperluan cabai itu sebagai komoditi pangan kita itu meningkat, maka biasanya daerah kepulauan itu bisa berapa kali lipat harganya dibandingkan di Kota Manado misalnya sebagai ibu kota. Nah, salah satu strategi yang dilakukan adalah mereka juga diajak untuk menanam, padahal di daerah kabupaten kepulauan seperti di Sitaro mereka itu jarang menanam dulu untuk seperti rica, tomat, baritola. Tapi dengan adanya kegiatan-kegiatan Marijo Bakobong dari pemerintah provinsi juga, itu sudah mendorong mereka untuk menyiapkan produk-produk seperti itu. Jadi produk-produk pangan seperti rica, tomat yang ditanam sendiri. Dan satu hal yang penting, pada saat harga rica di Manado bisa 90.000 atau 100.000, di Sangihe atau di Sitaro yang
katanya bisa lebih 2 kali lipat, ternyata tidak. Mereka malah mungkin sama harganya atau mungkin lebih rendah dibandingkan itu karena mereka menanam sendiri. Dan banyak bantuan dari pemerintah yang diberikan sehingga dari sisi distribusi mulai dari produksi, distribusi, finansial, informasi mereka dapat. Nah itu salah satu strategi yang saya katakan tadi ini terkait dengan pangan. Jadi Mari Coba Kobong itu juga yang dilakukan oleh pemerintah provinsi merupakan salah satu strategi untuk pengadaan dan juga untuk meningkatkan atau ketersediaan pangan di daerah-daerah kepulauan seperti itu. Mungkin itu yang saya sebut strategi itu tadi. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang kita akan lanjutkan dengan Nerbarca. Bagaimana untuk pengembangan pertanian dikaitkan dengan Mari Coba Kobong? Terima kasih si Ade. Nama saya Barco Wariki. Saya dari Kota Tomohon, dari daerah pegunungan. Terima kasih atas kesempatan. Saya dosen Fakultas Pertanian sama minat dengan Inci Dr. Ellen Pakasi, senior saya. Kalau Dr. Ellen bicara tentang bagian utara dengan pemahaman daerah panas, daerah tanaman keras yang boleh ditanami rica. Kalau saya sebaliknya, saya di daerah gunung memang potensi tanaman hortikultura. Jadi di pertanian ada 4 sub pertanian, yaitu tanaman perkebunan, tanaman hortikultura, baru ada tanaman pangan. Kalau saya saat ini akan bicara tentang tanaman hortikultura, dan saya kasih judul topik saya tentang Kota Tomohon. Jadi judulnya Belajarlah dari Tomohon. Kenapa saya katakan belajarlah dari Tomohon? Ini pengalaman saya warga Tomohon, pengalaman saya sebagai pemerhati pertanian di Kota Tomohon dan sebagai temannya Bapak Wali Kota. Begini bapak-bapak, ibu-ibu yang di rumah, Tomohon merupakan kota yang agak kecil tapi dikatakan seperti bayi ajaib. Kota Tomohon sudah bukan lagi kota 5 dimensi, kota agama, pendidikan, pertanian, perdagangan, pariwisata, tapi kota serba dimensi. Karena semua pasti Kota Tomohon bisa lakukan. Berhubungan dengan pertanian, saya kasih contoh pada awal tahun Tomohon berusaha untuk memperoleh predikat Adipura, walaupun disayangkan masih kalah dengan kota-kota Mobagu. Tapi Tomohon sudah berusaha. Kenapa berusaha untuk menangkan Adipura? Karena ini berhubungan dengan pertanian. Karena di situ di Tomohon mengajarkan kepada masyarakat untuk mengolah sampah, bukan mengolah sampah, tapi mencintai sampah, menggunakan sampah sebagai faktor produksi. Maksud sini apa? Di Tomohon pada saat ini sudah ada pengolahan sampah seperti di Surabaya, itu PPSOT, Pusat Pengolahan Sampah Organik Terpadu. Nah ini karena tahap awal baru terfokus dari sampah-sampah organik yang dari pasar, Bu Ade. Tapi dari rumah, yang sampah rumah tangga masih dalam tahap sosialisasi, maksudnya pemilahan sampah. Jadi sampah BB organik itu masih sementara disosialisasi. Tapi untuk yang sampah organik sisa-sisa, terutama hasil pertanian yang bisa jadi organik, itu dikelola di PPSOT. Dan kenapa harus ke PPSOT? Karena di situ sampah-sampah diolah dan akan didistribusikan. Sementara didistribusi tapi belum semua tempat. Dan apa dampaknya? Pada bulan Agustus ini, pada minggu yang lalu, Tomohon baru melakukan TIF, Tomohon International Flower Festival, dan itu berhubungan dengan Adipura. Jadi itu Adipura berbasis pertanian, TIF berbasis pertanian, dan pada bulan September ini Tomohon akan melakukan lagi satu event yang cukup besar, yaitu lomba kampung pangan. Jadi pada saat ini kenapa Tomohon berusaha membuat lomba kampung pangan ini berhubungan dengan apa yang telah diterima oleh Wali Kota Tomohon, yaitu Bapak Wali Kota Pertanian Organik. Walaupun kata orang dalam tanda kutip
belum 100% pertanian organik di Tomohon. Ya benar, karena Bapak Wali Kota baru menerima penghargaan sebagai inisiator. Dia mampu membuat PPOST, dia mampu membuat sertifikasi hasil pertanian organik, dia mampu membuat pasar pertanian organik yaitu Michino Eki. Dan di sini saya sebagai dosen pertanian, saya juga sudah menguji coba untuk membuat praktek-praktek lapangan di Kota Tomohon, dan itu cukup berhasil, dan itu saya berterima kasih buat dalam hal ini Bapak Dekan yang telah memberikan kesempatan pada saya dan tim dosen dari pertanian pada bulan lalu untuk praktek mengembangkan pertanian organik dengan konsep KRPL, kawasan rumah pangan lestari, yaitu diuji coba penanaman sayur yang hortikultura tapi bukan pada tempatnya. Di Tomohon kan ada 5 kecamatan, 2 kecamatan bagian utara dan timur itu Enci Ade hortikultura, tapi yang 3 kecamatan Tomohon Barat, Tomohon Tengah dengan Tomohon Selatan itu wilayah tanaman pangan. Jadi ada orang pikir, oh Tomohon itu daerah sayur. Memang tidak semua, hanya sebagian, hanya yang dekat gunung saja. Tapi yang jauh dari gunung itu pasti tanaman pangan seperti padi dan jagung. Jadi dalam hal ini kami dari pertanian akan mencoba terus. Waktu lalu kami coba menguji cobakan tanaman di sayuran di polybag di daerah yang saya katakan tadi yang belum cocok untuk sayur, itu di Tomohon Barat. Dan kami sudah mencoba mendistribusikan bibit rica dan sarana produksi lain, dan pada akhir bulan ini kami akan coba di kecamatan yang lain. Tapi ini masih konsep kampung pangan. Jadi di Tomohon setelah berhasil dengan Adipura, berhasil dengan TIF, akan menguji coba kampung pangan yang berbasis organik. Jadi di sini kami akan minta persetujuan lagi Enci Ellen. Mudah-mudahan Enci Ellen berikut bisa bergabung. Minta izin kepada Pak Dekan untuk uji coba. Maksud uji coba sini ada kesan kampus itu hanya datang teori-teori, tapi ini langsung praktek. Dan kami akan, ya itu memang bantuan dari wali kota, terutama Ibu Wali Kota, karena ini konsep konsep kampung pangan berbasis KRPL, kawasan rumah pangan lestari. Jadi halaman-halaman kosong dibuat taman dari sayur. Dan itu akan dicoba terus. Kami punya rencana dari Fakultas Pertanian untuk semua kecamatan. Dan di saat ini yang kami akan coba di bagian Tomohon Utara. Kalau yang bulan lalu Tomohon Barat, kami akan coba Tomohon Utara. Jadi memang di kawasan sentra sayuran. Semoga itu dapat berhasil, dan kami berterima kasih juga ke pemerintah Tomohon yang membantu. Tapi kami akan lebih bersyukur apabila dalam hal ini Bapak Wali Kota dan Ibu Wali Kota, karena di sini ada suatu konsep yang kami terapkan, tapi itu baru semacam verbal, hanya baru pembicaraan, belum ada perjanjian yang resmi antara Fakultas Pertanian dengan Pemko Tomohon untuk pembelajaran. Kami pikirkan untuk membuat pembelajaran seperti ini. Jadi kami mungkin bisa melatih kelompok-kelompok tani di sana dalam bentuk kuliah yang tidak langsung, dalam tanda kutip seperti Zoom, agar supaya program Pemko Tomohon dapat terlaksana. Dan kami dari Fakultas Pertanian, terutama saya dengan Enci Ellen dari jurusan Sosial Ekonomi, kami banyak berkecimpung di usaha tani dan pemasaran. Jadi dalam ini saya sebagai dosen, Enci Ellen dari jurusan Sosial Ekonomi, berterima kasih kepada Bapak Dekan Fakultas Pertanian dan juga Bapak Wali Kota dan Ibu Wali Kota yang telah memberikan kesempatan dan lokasi untuk kami praktek, dan kami mohon kalau bisa berlangsung lanjut lagi sampai tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih Bu Ade. Oke, terima kasih, sangat menarik ya Menir Barja untuk solusi-solusi
dalam hal ini menangani tentang pengembangan pertanian yang nantinya akan ramah lingkungan. Ya, yang organik. Jadi selain ramah lingkungan juga pendapatan ekonomi dari masyarakat Tomohon itu bisa meningkat lewat yang KRPL. Jadi begini, KRPL. Saya bisa potong sebentar. Konsep Tomohon kan seperti disampaikan Cik Ellen tadi, Dr. Ellen Pakasi, bahwa kunci keberhasilan pertanian dari pemasaran. Dan Tomohon sudah rasakan itu. Usaha tani bagus, pemasaran bagus. Tetapi pertanian juga untuk income, nilai tukar itu masih rendah. Dan Tomohon dapat satu solusi. Berubahlah hasil pertanian itu ke organik. Sampai Tomohon melakukan kerjasama dengan pemerintah Jepang untuk bagaimana memasarkan hasil pertanian organik yang dihormati masyarakat. Pengalaman di pasar organik dan non-organik dihargai sama. Maka Tomohon membuat sertifikasi dan membuat lokasi pemasaran yang sendiri, tapi yang butuh bantuan dari Fakultas Pertanian membuat relokasi tempat yang dianggap Khusus. organik. Jadi kawasan-kawasan mana yang dianggap masih memenuhi syarat untuk menjadi sentra produksi pertanian yang organik. Saya kira begitu. Oke, jadi langsung ke masyarakat dikonsumsi oleh masyarakat berupa pangan-pangan organik seperti itu mungkin ya. Ya, jadi Pangan organik. kelebihan dari pertanian organik di Tomohon ada dua. Apabila dia mahal bisa dijual, apabila dia murah bisa dikonsumsi sendiri. Tapi ada satu desa yang telah menerapkan itu ya, di Desa Woloan 1 di Tomohon Barat. Mereka lebih cenderung untuk mengkonsumsi. Jadi kalau ke Tomohon Barat nanti berikut kalau ada bisa tayangkan film atau gambar, saya bisa minta bantuan Dinas Pertanian untuk menayangkan contoh-contoh yang dilakukan di Desa Kelurahan Woloan 1 Kecamatan Tomohon Barat. Menerapkan seperti kalau di Sangir dulu Genta Harum, gerakan tanaman halaman rumah. Tapi kalau di Tomohon istilahnya kampung pangan. Nanti di rumah-rumah itu disebut KRPL, yang di perkebunan semua kelurahan sekarang Enci Ade diwajibkan lurah menyiapkan 1 hektar untuk pertanian organik. Jadi saprodi sudah dibagikan. Tapi lombanya nanti bulan September. Mudah-mudahan nanti saya sampaikan ke Bapak Wali Kota, kalau boleh penelitiannya seperti Enci Helen untuk penilai TIF, jadi lagi penilai untuk dengan Pak Likan penilai kampung pangan. Tapi itu akan dilakukan bulan September tahun ini. Saya kira begitu. Oke, yang sangat menarik ya, kerjasama antara pemerintah dan kampus ya. Jadi kalau di kampus tidak hanya, biasanya kalau hasil-hasil penelitian mahasiswa itu kan setelah ujian masuk ke perpustakaan. Ini kita langsung aplikasikan ke dimana mungkin seperti Minerbarce di daerah Tomohon, langsung diaplikasikan di daerah Tomohon untuk hasil-hasil penelitian. Jadi supaya tidak jadi black box, tetapi langsung dikembangkan, langsung disosialisasikan hasil penelitian yang ada di kampus ke masyarakat, terutama di daerah Tomohon. Ya, selanjutnya bagaimana dengan Mirian? Gimana untuk pengembangan pertanian ke depan? Ada masalah-masalah apa mungkin solusi untuk pengembangan pertanian ke depan? Baik, terima kasih Dr. Ade. Tadi memang sudah beberapa rekan sudah menjelaskan secara umum, tapi mungkin barangkali saya lebih khusus untuk daerah asal saya, orang tua itu dari Minas Selatan, khususnya dari Kecamatan Tareran, dalam ini Tareran Sultra, Suluun Tareran. Secara lebih khusus saya melihat potensi di sana itu pohon aren, dan pohon aren ini ada banyak sangat berpotensi, dan sekarang yang sudah dikembangkan itu niranya itu dibuat cap tikus dan ini memang menjadi suatu permasalahan. Dari satu sisi itu menjadi mata pencarian bagi petani dalam
kehidupannya dalam hal ini mereka menyekolahkan anak-anak mereka sampai perguruan tinggi dan sudah banyak yang berhasil. Dan itu juga sekarang dibuat Nira Aren. Nira Aren salah satu yang terkenal itu dari Tareran, khususnya yang terkenal itu dari Talaita. Nah, kalau bilang gula aren, ya. Gula kelapa itu salah satu yang terkenal itu dari sana. Dua-duanya sudah bagus. Barangkali khusus saya melihat dari Capticus mungkin bisa dikembangkan ya, bisa menjadi kadar bisa 90-an dan bisa ke depan untuk jadi bahan bakar. Memang saat ini harganya masih belum menguntungkan. Tapi ke depan mungkin bisa dipikirkan dengan makin berkurangnya bahan bakar dari fosil. Nah, sekarang lagi dikembangkan dan sudah lama digaungkan oleh pemerintah tentang bioetanol. Nah, barangkali ke depan akan layak untuk dari segi keuntungan untuk pengembangan. Kemudian juga yang masih ada berapa yang dari aren ini yang masih bisa dikembangkan, yang perlu mungkin kajian atau penyuluhan bidang teknologi dan itu yang lain-lain perlu. Saya kira itu peluang-peluang dan tantangan-tantangan yang tadi yang sudah dikembangkan dari aren ini. Ya, terima kasih. Ya, demikianlah bincang-bincang kita dengan para pakar yang ada di Fakultas Pertanian. Ada Prof. Rino, kemudian ada Dr. Ellen, ada Dr. Yan Asa, kemudian ada Barce Wariki yang mungkin Bapak Ibu lebih menambah wawasan lagi. Dan siapa tahu ke depan tertarik dapat menghubungi nomor dari Bapak Ibu pakar yang ada di Fakultas Pertanian. Mungkin akan disebutkan nomor-nomornya masing-masing, nomor kontak. Apakah itu WA atau nomor HP? Silakan kalau Mr. Barce nomornya. Oke, terima kasih. Jadi Bapak Ibu kalau ingin belajar tentang Tomohon, pengalaman pertanian di Tomohon, saya bisa menghubungi saya di nomor HP 0823 94 300 769. Oke, kalau Dr. Ellen silakan. Ya, terima kasih, bisa menghubungi saya di 0813 5660 5432. Itu WA saya. Terima kasih, Cik Ade. Oke, yang tertarik tentang aren ya, Mner, silakan hubungi Mner Yan Asa. Silakan Mner nomornya. Yang ingin mengembangkan produk aren, saya bisa membantu. Bisa dihubungi 0821 9411 2140. Oke, demikianlah bincang kita pada hari ini. Semoga mendapat menambah wawasan bagi Bapak Ibu semuanya yang mendengarkan akan siaran podcast dari Fakultas Pertanian. Nanti Baku dapat ulang lagi di podcast selanjutnya. Demikian, terima kasih.